Selamat pagi. Di video sharing kali ini ya, saya akan sharing tentang penggunaan aki yang beda ampere. Ya, ini aslinya YT6 ini, aslinya akinya FUFI untuk metik-metiknya Huda, Vario, Scoopy dan sebagainya ya. Nah, nanti akan saya ganti pakai yang 7 ampere. 7 ampere ini biasanya untuk GSX atau NMAX ya. Nanti akan saya naikkan ampernya dan CCA-nya kan, makanya saya ganti aki dari standarnya 53 menjadi 63, CCA-nya dari 90 menjadi 105. Ya, tujuannya saya mengganti aki ini karena FUFI saya ini sudah pakai beberapa part dari eraser seperti itu, DG1 Sporty juga AF2 ya, dari eraser juga pakai ecu. Makanya kan asupan listrik yang masuk ke ecu jadi ya lumayan tersedot lah ya, berkurang. Nah, makanya saya naikkan pakai yang 7. Sebenarnya bisa pakai akinya XMAX ya, yang 8. Jadi YT8 ini nanti naiknya sekitar 7 ampere, 7,5-an. Sebenarnya itu batas amannya cuma sampai naik 2 poin ya. Jangan lebih dari itu karena takutnya nanti kiprok sama spool yang tidak kuat. Jadi nanti saya modifikasi tempat akinya ya, nanti saya tunjukkan modifikasinya di mana aja ya. Oke. Untuk dimensi ini sama, ini rata. Yang membedakan adalah tinggi ya. Sekarang gini, saya ukur dulu sini. Sebentar. Ya. Ini 11. Ini sama. Ya. Sekarang saya ukur ini. 6. Sama, 6. Yang membedakan adalah tinggi. Jadi nanti saya modifikasi ecu, nanti resikonya dipindah ya. Dan sekring nanti paling yang dipindah. 12. Nah, ini di sorry. Nah, ini di 10. Ini tadi 12. Ya, ini di 10. Oke ya, bedanya itu. Nanti saya tunjukkan di sisi mana di motor saya yang saya ubah. Sama teman saya ya yang membantu untuk mengubah itu. Oke ya, nanti saya tunjukkan. Oke, jadi modifikasi ulangnya di sini. Ini kan aslinya ada dudukan di sini nih. Nah, ini loh. Ini. Nah, ini dipotong semua. Pakai cutter aja bisa, atau pakai solder ya. Monggo terserah sih. Nanti tinggal diratakan. Nah, ini nanti tidak dipakai. Lah, jadi nanti akinya itu di sini. Blek. Nah, tadi diukur-ukur pakai akinya XMAX itu bisa, tapi resiko mentok sampai sini. Bisa saja nanti diakalin, ecu tetap di sini ya, resiko naik. Jadi nanti bisa nyowak di sini atau di sini nanti dicowak. Tapi masih bisa pakai akinya XMAX, sebenarnya masih masuk ya, masih bisa. Nanti kita tunjukkan masuknya kayak apa ya. Saya ambil dulu nih aki yang 7 ampere dulu. Nih posisi masuknya nih. Sudah. Masuk. Nggak kena kanan kiri, masuk dia. Nah, nanti kalau pakai 8 tuh naiknya ke sini, naik aja. Di sini udah mentok. Oke, sekarang pakai yang 6. Yang nasinya gini ya, tadi duduk sini dipangkas semua. Jadi masuk, cuma resikonya ngubah dudukan di sini. Dan nanti tutup cuma modifikasi di sini aja seperti saya yang dulu, karena pakai ecu eraser nanti dinaikkan, terus nanti dibikin ganjel aja biar ecunya tetap jadi begitu ya. Nanti saya bandingkan kayak apa sih pakai yang 6 dan kayak apa sih pakai yang 7, bedanya di mana, nanti saya tunjukkan. Oke.
Ini sudah saya ganti pakai yang YT6, tadi kan YT7, sekarang saya ganti yang YT6. Sama, tidak ada volt stabilizer apapun. Ini jalur lampu tembak seperti tadi ya. Spek sama, ECU eraser, bore up, kompresi 11,7. Sebentar, saya nyalakan dulu. Dia tadi mirip-mirip, nah, dia malah cenderung lebih cepat turun sih menurut saya yang YT6 ini ya. Ini biar penuh dulu, cepat turun kan dia. Oke, saya nyalakan ya. Sebentar. Oke. Naiknya agak lama sedikit. Hampir mirip-mirip sih, karena selisihnya cuma sedikit ya. Mungkin kalau pakai yang ampere 8 baru beda, kelihatannya beda banget. Nah, RPM middle aja sekian ya. Ini saya tambah dulu. Cepat pengisiannya hampir mirip, cuma RPM middle dia lebih turun, tidak kayak yang YT7 tadi ya. Sekarang kita kasih beban, ini lampu nyala ya, tidak saya gas. Sekarang saya nyalakan, saya tambah gas ya. Saya matikan, bebannya lumayan. Nah, RPM middle aja dia sekian kan. Sedikit lebih bagus punya yang YT7. Jadi secara kesimpulan ya pakai yang YT7 lebih bagus, karena dari ini aja voltase ketika idle aja dia beda ya, lebih bagus yang YT7. Jadi asupan listrik ke semua sensor dan ECU berarti dia lebih bagus. Oke ya, sudah saya ganti pakai aki yang YT7 ya. Nanti selanjutnya yang YT6 saya tidak pakai volt stabilizer apapun ya. Ini jalur apa namanya, lampu tembak ya, itu jalur lampu tembak. Saya pakai ECU eraser dan kondisi bore up ya, pakai kompresi 11,5. Ini saya nyalakan terlebih dahulu. Ini saya tidak pakai volt stabilizer apapun ya, perlu diketahui. Dan kedua aki ini sama-sama baru ya. Nanti yang itu buat Scoopy di rumah untuk motor orang tua saya. Yang ini nanti saya pakai sendiri. Kondisi ini ya, sebentar biar biar pemanasan dulu. Kita nyalakan. Ini kondisi idle, nanti tidak perlu digeber-geber, cukup 3000-4000 aja, di situ pengisian sudah isi. Lebih cepat sih ngisinya, agak sedikit lebih cepat. Ya, ini mungkin karena dimensinya yang gede ya, jadi waktu pengisian butuh waktu, jadi harus dipakai jalan dulu. Ini nanti baru bisa stabil dia, jadi nanti baru bisa gede.
karena kan akinya lebih gede yang 7 ampere. Oke ya, ini pakai yang 7 ampere. Nanti saya coba ganti pakai yang standarnya 6 ampere. Oke ya, saya kita beban lampu ya, saya lupa. Nah, ini ada lampu tambahan, bebannya sekitar sekian. Ini kondisi idle, tidak digas ya. Mungkin kalau digas akan beda. Ini mode hidup, saya gas. Oke ya, nanti saya ganti yang 6 ampere. Itu tadi dari video kesimpulan saya tentang penggunaan aki yang YT7 dan YT6. Jadi secara idle lebih cepat pengisian dan stabil, memang pakai YT7 lebih stabil. Dan YT6 ya begitu, makanya kan saya bilang kenapa saya naikkan ampere, karena saya sudah kayak panel DG1, Sportdi juga EF. Jadi butuh listrik yang lebih stabil dan ampere lebih gede untuk juga HP itu cepat ngisi juga sih. Makanya maksimal kalau naik ya sampai ke YT8 atau sini yang 7 ampere itu udah maksimal. Tapi biar tidak terlalu gede, biar kiprok dan sepul aman. Ya, itu tadi sharing saya tentang penggunaan aki yang YT7 dan YT6Z. Makanya saya lebih prefer ke yang YT7 naik ampere walaupun cuma 1 poin. Begitu ya. Dan kenapa saya penggantian ke yang 7 ampere? Alasannya seperti tadi yang saya bilang di situ. Untuk harga, oh ya, untuk harga YT6 itu harganya sekitar 260. Ini YT7 sekitar 360. Kalau yang YT8 punya si X-Max itu sekitar 500-an. Pakai X-Max bisa tadi ya, yang saya ukur tadi bisa, cuma ya modifikasi agak banyak, resikonya begitu. Oke ya, sharing saya tentang penggantian aki dari ampere kecil ke ampere gede walaupun cuma selisih 1 poin. Oke ya, sekian video dari saya, terima kasih.